Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio RRI dimanapun berada, dan juga para penonton setia channel YouTube Masjid Agung Ruhama Takengon. Pada kesempatan yang diberkati ini, sebagai ulang kaji bagi kita bersama adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Majelis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun sebagian manusia itu, إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, dimuliakan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, dibanyakkan rezekinya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Dia tidak tahu bahwa pada hakikatnya kemuliaan yang dia dapatkan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu rabbi akraman. Banyak yang menduga ketika diberikan nikmat oleh Allah, ketika diberikan kemuliaan, kedudukan, pangkat dan sebagainya oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Allah mengujinya dengan membatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Jadi tidak sedikit majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fikiran kita bahwa kemuliaan dan kehinaan itu diukur atau kita ukur dengan kekayaan dan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Allah sampaikan, kalla, bukan begitu kata Allah, bukan itu standarnya. Standar kemuliaan dan kehinaan seseorang itu bukan kedudukannya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya. Balla tukrimuna al-yatim. Yang menyebabkan kamu terhina itu kata Allah, pada hakikatnya adalah balla tukrimunal yatim. Yang pertama itu kamu terhina dan kamu dimuliakan tergantung bagaimana perlakuanmu terhadap anak yatim. Artinya apa majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semakin baik perlakuan kita terhadap anak yatim, semakin mulia kita. Tapi semakin buruk perlakuan kita terhadap anak yatim, pada hakikatnya semakin hina kita. Kenapa bisa begitu? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di dalam surga. Karena begitu dekatnya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, maka kita akan jauh dengan baginda Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Salah satu ciri orang yang mendustakan agama itu adalah mereka yang menghardik, mereka yang tidak memperdulikan anak yatim. Dalam sebuah diskusi dengan beberapa senior kita, kenapa kita tidak atau kurang memperdulikan anak yatim? Karena kita tidak memposisikan seandainya diri kita berada dalam posisi anak yatim itu. Kenapa kita kurang mempedulikan, kurang ada rasa empati terhadap anak yatim itu? Karena kita tidak pernah membayangkan bagaimana seandainya yang yatim itu adalah anak kita. Karena kita tidak pernah memikirkan kalau anak yang tidak berayah dan tidak beribu itu adalah anak kita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimuna al-yatim, yang menyebabkan kamu terhina atau baik itu sesungguhnya adalah bagaimana perlakuanmu terhadap anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan yang kedua, pada hakikatnya kemuliaan dan kehinaanmu itu adalah ditentukan oleh bagaimana perlakuanmu terhadap orang-orang miskin. Dalam ayat yang tadi kami bacakan tadi, termasuk juga ciri orang-orang yang mendustakan agama itu sesungguhnya adalah mereka yang juga tidak mau memberikan atau tidak mau memperdulikan terhadap fakir miskin. Justru karena itulah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Agung Rohama itu berkomitmen tinggi untuk senantiasa menyantuni anak yatim dan juga menyantuni fakir miskin. Karena kita berkeyakinan bahwa semakin baik perlakuan kita terhadap anak yatim, semakin baik perlakuan kita terhadap fakir miskin, maka akan semakin mulia kita. Kalau seandainya satu rumah tangga itu makin baik perlakuannya terhadap tetangganya yang anak yatim, yang fakir miskin, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang mulia. Rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dan kita berkeinginan kemuliaan dan kehebatan itu bukan hanya milik para jamaah Masjid Agung Rohama, tapi kita berkeinginan dari masjid ini timbul rasa untuk menjadikan Aceh Tengah lebih bermartabat dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita buat pengurus Masjid Agung Rohama melalui ketuanya dan pembinaan dari Bapak Kakang Gamunat membuat ada penyantunan anak yatim, ada penyantunan fakir miskin, dan itu sudah kita sediakan di pintu masuk Masjid Agung Rohama ini. Karena kita ingin bersama-sama untuk mendapatkan kemuliaan dan martabat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mulia atau tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Bagaimana cara kalian dalam membagi warisan terhadap harta peninggalan orang tua kita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika pembagian harta ini godaannya pun lebih besar. Dari pengalaman-pengalaman kita bersamalah, biasanya unsur dorongan mendapatkan lebih banyak dan unsur dorongan bahwa kita lebih berjasa kepada orang tua itu timbul. Namun ingatlah, nanti suatu saat kalau itu tidak adil kita bagi, itu orang-orang yang merasa dirugikan itu akan timbul ucapan dari mulutnya, tengah harupan aman polanhu, bapak polanhu, geradili bagi retanamah. Tengah harupan hanati kami gerara retang kami sieun, amahu tengah
kudaha gerarai bagi ini kami rupa. Meh delak nih bebeweni, meh pangan nih solom nih bebeweni. Menjadi hina kita. Bagaimanapun mulianya seseorang di tengah-tengah masyarakat, tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa si Polan itu dulunya dia tidak adil membagi warisan kepada orang tua saya, musnah, hancur martabatnya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun hebatnya dia, tengkukul kue. Tapi ketika ada keluarganya yang mengatakan, alah ketengkupi ya, bagi warisan tengah gerbagi ini nengku. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebutkan oleh Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Termasuk yang menyebabkan kita mulia atau tidak di sisi Allah adalah karena kecintaan kita terhadap harta. Semakin cinta kita kepada harta, maka biasanya semakin hina kita, karena kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mendapatkan harta itu. Tapi ketika kita jadikan harta itu di belakang kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Ada caranya. Ini mungkin di YouTube itu ada kita dengar-dengar atau kita buka-buka. Ada seorang lelaki ditanya oleh orang lain, wahai bapak, apakah bapak mencintai harta? Mengapa bapak memberikan harta begitu banyak di jalan Allah? Begitu banyak sedekah bapak? Kata bapak ini, karena saya begitu mencintai harta saya. Karena begitu saking cintanya saya kepada harta saya itu, saya tidak ingin harta itu hanya bersama saya di dunia, tapi saya ingin juga harta itu bersama saya di akhirat kelak nantinya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat Allah dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai dengan ke-20 ini bisa menjadi ulang kaji bagi kita bersama. Ternyata kemuliaan dan kehinaan itu ada empat cara mengukurnya. Yang pertama, apakah kita mau menyantuni anak yatim atau tidak? Semakin mau kita menyantuni anak yatim, maka semakin mulia kita. Kemudian yang kedua, perlakuan kita terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga, cara kita dalam membagi warisan. Dan yang keempat adalah cinta kepada harta. Cinta kepada harta ini alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada majelis sekalian mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.